kita ngomongin tentang berceramah tentang inilah, berceramah tentang Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengalami hal itu sendiri. Ya. Ngomongin teori doang. Ya. Itu sebenarnya kita masih belum yakin sebenarnya. Ya, biarpun orang tuh benar berusaha meyakinkan. Tapi sebenarnya lip service aja kita bilang, iya udah gue yakin deh. Kira-kira kalau seperti itu kita kan kayak ngomongin omong kosong jadinya kan. Prakteknya seperti apa, bro? Nah, kalau untuk prakteknya tidak bisa kita ceritakan di sini. Oke. Gak bisa kita ceritain juga rasanya seperti apa gitu. Betul. Yang mesti ya udah suka-suka aja Tuhan lah gitu. Ya. Ya kan suka-sukanya Allah lah gitu. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Kalau gitu sekarang gue penasaran nih, tasawuf itu apakah itu sebuah aliran? Apakah itu sebuah sekte tertentu di dalam agama Islam? Apa itu arti dari tasawuf? Ya, jadi kalau kita gini ya, kita coba membaca suatu hadis dari hadis Jibril ya. Pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi pada saat itu ini dari Ibnu Umar, dia ada seorang laki-laki datang. Ini Nabi dan para sahabat ya. Tiba-tiba ada seorang datang, itu dia berpakaian bersih, ganteng, jernih, tidak seperti dari perjalanan jauh lah. Itu Jibril kita ya. Tapi dia belum tahu. Belum disebutkan nih. Tiba-tiba datang ke depan Nabi Muhammad. Duduk di depan Nabi Muhammad, menanyakan tentang, wahai Rasulullah Muhammad, apa itu Islam? Ditanya. Nah, langsung Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau sholat, zakat, berpuasa, rukun Islam lah disebutkan di situ. Ya. Lalu ditanya lagi, apa itu iman? Nah, disebutkanlah di situ rukun iman. Nah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada. Nah, terus yang ketiga, apa itu ihsan? Nah, dijawab bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jikalau engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatmu. Wow. Gitu kan. Nah, terus ditanya lagi, kapan kiamat terjadi? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, katanya gitu kan. Apa tanda-tandanya? Disebutkanlah tanda-tanda di situ. Tanda-tandanya ya seperti orang meninggikan bangunan gitu kan. Terus budak melahirkan tuannya, disebutkan tanda-tanda di situ. Setelah itu pergilah beliau. Terus tiba-tiba hilang. Wah, Umar kok nggak ada nih gitu. Kata Rasulullah, tahukah engkau itu siapa? Itu adalah Jibril. Yang mengajarkan tentang ad-din. Nah, tadi disebutkan ada ihsan ya. Ya. Kan ada Islam, iman, ihsan. Ya. Nah, ketiga pilar ini ya yang disebut Islam secara keseluruhan. Islam kafah itu tadi. Nah, jadi yang tadi Islam itu kan fikih nih, ilmu fikih di sini tadi. Ya. Tata cara sholat. Itu di Islam. Islam, puasa, zakat. Ya. Nah, itu fikih tadi, ilmu fikih di sini nih. Yang iman tadi, ini tentang tauhid. Gitu. Nah, ini banyak pelajarannya di universitas ya, tentang akidah. Nah, ihsan ini tadi nih. Nah, yang ketiga, beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhan. Nah, dan kalau misalnya engkau tidak melihat Tuhan akan melihat engkau. Ini adalah makom ihsan itu tadi. Nah, ihsan ini sebenarnya adalah kunci daripada semua ibadah kita ini. Gue pengen stop di sini dulu. Itu keren banget man. Itu keren banget. Karena gue juga percaya. Lu udah nonton film Avatar kan? Yes. Jadi ketika dia tiba-tiba diklik gitu ya, dia tiba-tiba terteleportasi ke atau tertransfer ke si dunia Avatar tersebut gitu. Padahal manusia masih di sini. Yeah. Gue kemarin tuh pernah diajarin doa seperti itu. Jadi dimana ketika kita berdoa, ketika kita berlutut, ketika kita bersujud, ketika kita lagi berdoa, bayangin kita itu lagi ada di surga bersama Tuhan gitu, melihat Tuhan. Dan kayak film Avatar tersebut, mungkin badan kita secara fisik ada di sini, tapi spirit kita, karena Tuhan itu adalah spirit. Jadi kita juga ikutan tuh lagi bersatu sama dia di Firdaus misalnya, atau di Eden gitu, Taman Eden. Jadi kayak film Avatar tersebut gitu, dimana ya ketika kita lagi berdoa, kita melihat, karena disitulah kita bisa berdoa sambil nangis, kita bisa berdoa sambil merasakan cinta Tuhan banget sama kita, kita mempunyai hubungan yang intim banget sama Tuhan. Dan I think dari situ baru tuh dari hati yang seperti itu, perbuatan-perbuatan kita, ritual kita, semuanya mengalir dari situ, dari hati yang penuh dengan keintiman sama Tuhan tersebut gitu. Nah, that's so good. It's so good, I love it. Okay.
Ya, jadi kembali lagi ke ihsan tadi itu ya. Ya. Sebenarnya ihsan ini adalah kunci daripada semua ibadah kita hidup. Jadi Wow. kalau sholat yang penting adalah khusyuk. Ya. Kalau zakat, sedekah yang penting adalah ikhlas, ridho. Ya. Ya kan? Nah ihsan ini kan ibaratnya kuncinya tuh ini. Kalau misalkan kita selalu merasa dipandang Allah ataupun kita selalu memandang Allah, kita kan nggak berani sebenarnya untuk ya kan, secara zahir ataupun batin gitu loh. Kita nggak cukup suci untuk berani menatap gitu kan. Ya maksudnya untuk melakukan hal yang ya mungkin kalau dalam sisi ini bikin dosa atau apa, dalam sisi ininya di dalamnya ria ataupun apa segala macam itu tuh kayak gitu. Nah itu kan harus dibersihkan itu sebenarnya. Nah itulah yang disebut untuk memasuki makom ihsan ini itu harus memasuki alam tasawuf. Alam tasawuf. Alam tasawuf. Nah tasawuf ini artinya itu kalau dari ibaratnya itu kan istilah sebenarnya. Yang mana istilah itu adalah baru ada memang setelah berapa zaman setelah ini setelah kan. Tapi Muhammad. Istilah, tapi barangnya sudah ada, kegiatannya sudah ada. Kegiatan itu apa? Praktek. Praktek itu disebut apa? Toreko. Toreko itu artinya jalan. I am the way. Aku adalah jalan. Maka just go into me. Pernah dengar ini ya? Itu dari Yesus yang ngomong sih. Cuman kalau misalnya lu Nabi Isa gitu ya ngomong, I don't know. Kalau dalam ibaratnya, kalau dalam surat Al-Maidah 35 sebutkan, wahai orang yang beriman dan bertakwa, carilah jalan atau wasilah. Nah, dan bersungguh-sungguhlah supaya engkau beruntung. Jadi kita suruh cari jalan, wasilah. Wow. Jalan itu artinya dalam bahasa Arab itu torik. Torik, jalan itu torik. Torikoh tadi itu. Torikoh itu tadi. Jadi torikoh itu cara, metode. Satu cara untuk bagaimana cara kita supaya wusul kepada Tuhan. Nah caranya seperti apa? Itulah caranya itu diajarkan sama seorang guru. Yang mana guru ini bersanad dia. Wow. Bersanad dia sampai kepada Rasulullah. Gitu loh. Nah jadi karena dia bersanad dari guru ini, ada catatannya. Sampai ini, jadi ilmu yang diturunkan itu emang dari Rasulullah. Gitu. Makanya sebutkan tadi bahwa ilmunya itu ilmu apa sih gitu. Ilmu apa? Ilmu praktek. Jadi bukan kita yang tiba-tiba ngambang sangat ngeroh banget. Ilmu praktek itu dalam artian ya kita harus menjalani itu gitu. Melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan rasulnya. Jadi bukan cuma sekedar katanya, juga bukan sekedar kita ngayal-ngayal sendiri. Bukan cuma sekedar bahwa apa ibaratnya ya. Kita ngomongin tentang berceramah tentang Tuhan, berceramah tentang sesuatu ini, tapi kita tidak pernah mengalami hal itu sendiri. Kira-kira kalau seperti itu kita kan kayak ngomongin omong kosong jadinya kan. Betul. Ya kan? Cuman teori no action talk only. Toreko itu adalah jadi gini. Ini teh ya. Betul. Teh ini kalau kata orang-orang kalau cuma dilihat doang, teh itu enak loh. Gitu. Masa sih enak? Gitu kan. Nah, belum dirasain nih. Kurma madu rasanya. Kurma madu rasanya enak loh. Masa sih enak? Dalam diri kita kan masih begitu tuh. Kita belum yakin tuh sebenarnya. Ya kan? Ini sama nih tataran kayak kita ngomongin teori doang. Itu sebenarnya kita masih belum yakin sebenarnya. Kita biarpun orang tuh benar berusaha meyakinkan. Tapi sebenarnya lip service aja kita bilang, iya udah gue yakin deh. Iya. Sampai akhirnya pada saat, coba deh minum aja deh, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu rasanya. Wow. Itu esensinya adalah kita merasakan sendiri. Wow. Kita merasakan sendiri, kita mengalami sendiri. Sampai itu menjadi hakul yakin. Keyakinan yang sebenar-benarnya. Iman yang sebenar-benarnya. Maksudnya kita yakin sebenar-benarnya itu kan pada saat sebenarnya kita sudah menyaksikan kan. Ya kan. Baru kita benar-benar yakin. Kalau kita belum menyaksikan sendiri, sebenarnya kayak orang belajar naik sepeda kali ya. Maksudnya lu bisa baca teorinya, lu bisa ngobrol sama ahlinya, tapi sampai lu nyobain sepedanya, baru lu tahu, ternyata keseimbangannya seperti ini susah. Betul. Gitu dan lain-lain gitu. Jadi harus memang benar-benar terjun langsung, dijalankan aja gitu. Ada satu kisah lagi begini. Itu di balik itu ada orang loh. Ini 3 orang ini lagi berdebat. Nggak ada orang ini berdebat nih. Terus ada 2 orang kok di situ, kata yang satu ini. Nggak ada. Nah kalau kata orang tasawuf, yuk kita langsung ke sana, langsung lihat aja deh. Ya. Jadi
seperti itulah maksudnya. Ya. Jadi memang ibaratnya praktek pembuktian tentang kebesaran Tuhan lah gitu. Beautiful. Jadi itu intinya untuk membersihkan diri kita ya. Jadi tasawuf itu adalah membersihkan diri supaya ya itu bisa sampai kepada Tuhan lah. Betul. Menjaga hati lu untuk terus murni, pure. Ya. Nurani itu tadi. Nurani kan benar kalau sebutannya hati nurani ya. Betul, betul. Kita punya hati nurani kan. Betul. Kita punya hati nurani. Nah, jadi gini deh, kalau dalam ini kan bidangnya sebenarnya tasawuf ini kerohanian sebenarnya bidangnya. Ya. Kenapa kalau ilmu rohani butuh guru? Kenapa? Kita ngomong aja ada gurunya kan? Betul. Pakai celana aja kita ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin. Masa kerohanian kita nggak ada yang ngajarin? Betul. Ya kan? Padahal alam dunia kerohanian loh. Betul. Betul. Itu loh. Nah itu makanya disebutkan butuh seorang guru yang mana guru ini memang ya itu tadi sanadnya sampai kepada Rasulullah lah. Prakteknya seperti apa bro? Nah kalau untuk prakteknya tidak bisa kita ceritakan di sini. Oke. Karena itu emang harus ada gurunya yang ngajarin mungkin ya. Guru yang ngajarin dan yang sudah ibaratnya ya diizinkan. Tapi kalau memang mau belajar ya datanglah ke surau-surau yang memang di situ ada tarekohnya gitu. Oke. Gitu loh. Kalau gitu gue penasaran setelah lu kan sempat doa seperti itu ke Tuhan ya. Lu bilang Tuhan tunjukkanlah jalan untuk menuju kepadamu. Kalau enggak matikanlah aku. Nah dan abis itu Tuhan menunjukkan jalan ke tasawuf dan torikoh itu tadi. Nah akhirnya setelah itu lu ngerasa iya ini nih jalannya bener ke arah Tuhan seperti ini. Ya jadi kalau dibilang gimana rasanya ya itu tadi kita tidak bisa menjelaskan suatu rasa kalau orang itu tidak merasakan sendiri. Ya kan? Ya. Kalau gue bilang bahwa gue benar ya pokoknya sampai saat ini gue masih hidup nih. Ya kan? Masih hidup dalam kondisi yang alhamdulillah gitu maksudnya. Ya berarti kan ya itu jawabannya mungkin ya. Ibaratnya karena kan gue bilangnya matikan saja. Ya. Kalau memang gue gak ada jalan yang benar kan. Betul. Ya kan? Tapi kadang-kadang kan kita ngerasa ya ketika kita udah mempunyai hubungan intim sama Tuhan tuh kayak masalah itu gak ada lagi. Kita udah hidup itu dalam perspektifnya Tuhan. Kita udah mungkin ini duniawi, kita udah ada di sini nih. lebih tinggi, di atasnya gitu. Kita ngelihat semuanya dari perspektif mata Tuhan. Sehingga seharusnya kita gak merasakan lagi yang namanya ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran. Itu terjadi gak sih sama lo? Atau sebenarnya justru masalah tetap ada dan kesulitan tuh tetap ada gitu? Jadi gini, ada namanya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tidak memberikan mudarat apa yang di langit dan bumi jika orang yang berserta dengan Tuhan, berserta dengan Allah. Oke. Jadi sebenarnya kunci kita ini sebenarnya manusia ini bisa beserta dengan Tuhan gitu kan. Ya. Nah, untuk beserta dengan Tuhan itu seperti apa? Bagaimana caranya? Nah kalau dari perspektif Islam ada bidang kerohaniannya tasawuf ya. Caranya ya itu tadi menjalani suatu amalan dari guru yang mana guru itu didapatkan dari gurunya. Amalan itu nanti akan ibaratnya apa ya? Yang memberikan fenomena-fenomena lah kepada orang tersebut ya. Yang membuat dia jadi semakin yakin lah. Ya kan semakin yakin bahwa emang ternyata ini benar ya gitu loh ibaratnya gitu ya. Nah, tapi kan kita juga kalau gue di sini menjaga supaya jangan sampai gue mengatakan bahwa gue benar nih enggak seperti itu ya kan. Tapi yang pasti gue jalanin aja. Gue menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang disuruh ibaratnya gitu ya. Ya udah, sisanya tinggal serahkan gitu. Ya kan? Terus kalau dibilang masalah apakah ada? Ya namanya juga hidup ya. Hidup masalah itu tapi kan sementara semuanya. Kayak lagu The Way of Life itu ada salah satu instrumental yang di The Holy Spirit. Ya, The Way of Life. Itu sebenarnya kan ada turun naik musiknya gitu kan. Nah itu salah satu penggambaran bahwa ini tuh semua sementara gitu. Bahwa kita lapar aja sementara. Sakit sementara. Seneng juga kadang sementara ya kan.
tiba-tiba sedih lagi. Kadang-kadang seneng sama sedih bareng-bareng tuh. Ya kan? Tapi kalau kita ibaratnya kita serahkan ini semua ke yang punya gitu kan. Betul. Ya udah gitu loh. Ya udah kita serahin aja gitu loh. Ya kan, toh juga apa namanya, kalau kita serahkan ya udahlah gimana ya. Kita benar-benar udah berserah banget, udah ini sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Gak bisa kita kontrol dan gak bisa kita ceritain juga rasanya seperti apa gitu. Betul. Yang mesti udah, ya udah suka-suka aja Tuhan lah gitu. Ya. Ya kan, suka-sukanya Allah lah gitu kan. Ya. Bro, mungkin momen terberat, salah satu, gue gak bilang ini yang paling berat kali ya, tapi salah satu momen terberat mungkin ketika lo harus kehilangan adik lo. Ya bisa dibilang itu juga salah satu momen sedih lah itu ya. Momen yang sangat sedih lah. Makanya itu kan manusiawi ya. Manusiawi setiap orang kalau kehilangan yang apalagi deket ya. Sedarah segala macam. Betul. Gitu. Beda umur sama Ilham? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Jadi ya benar-benar deket lah. Mainnya bareng segala macam bareng. Nah itu juga ya salah satu momen gue belajar juga gitu. Apa pelajaran yang lo dapet dari situ? Ya pelajaran bahwa nanti kita ketemu lagi bro. Wow. Mungkin di saat ini seperti lo bilang tadi ya, di alam sini kan kita gak ketemu nih. Iya. Tapi di alam yang lain kan. Iya. Ya kan. Seperti itulah. Jadi ya tenang aja, sabar aja bahwa nanti akan ketemu lagi gitu. Walaupun sedihnya sementara. Ya sedih itu pasti orang manusiawi lah gitu kan. Ada rasa sedih, ada rasa terpuruk. Tapi setelah kita serahkan ke Tuhan, ke Allah, serahkan ke Allah, udahlah. Ya. Udah kita zikir-zikir aja lah, kita serahkan ke Allah, udah selesaikan. Gitu. Tapi maksud gue, lu pernah punya dialog ini gak sih sama Tuhan gitu ya, dimana dari orang tua, tadi kan ternyata emang mereka sendiri juga ada di area tasawuf dan tarekat tersebut gitu. Kakek nenek gue tuh. Oh itu kakek nenek ya, sorry bukan orang tua ya. Nah dan di lingkungan lo gitu kan. Dan sepertinya kalau misalnya secara agama, secara spiritual, itu mempunyai kedekatan banget sama Tuhan. Nah kenapa Tuhan tidak melindungi almarhum Ilham gitu misalnya, kenapa Tuhan mengizinkan untuk mengambil Ilham dari dunia ini dan sama Allah gitu sekarang ini. Pernah ada gak dialog seperti itu sama Tuhan? Gimana ya, mungkin kalau jawabannya tiba-tiba gini sih, Tuhan tuh lebih sayang sama sama Ilham, lebih sayang ya kan. Makanya dia diselamatkan kalau kita yang hidup di dunia ini, kita masih harus menjalankan kehidupan yang mana kita bisa berbuat dosa, ya kan. Makanya sebenarnya kita hidup masih lama ini sebenarnya kita supaya buat kita bisa bertobat sebenarnya. Wow. Ya kan. Wow. Kita bisa bertobat, kita bisa ngurangin dosa kita, membayar ibaratnya apa ya namanya ya, dosa-dosa kita yang lalu lah gitu, supaya kita dibersihkan lah gitu kan. Nah ini kita masih hidup tuh seperti itu, dan untuk memberikan manfaat lah buat orang-orang yang di sekitar kita, rahmatan lil alamin lah ibaratnya. Itulah misi kita hidup sebenarnya. Jadi akhirnya dari situ jawabannya itu ya fine. Gimana jelasin ya. Sedih tapi wah dia udah happy gitu loh. Gimana ya? Dia udah happy, udah ini. Jadi ya udah tenang-tenang aja. Gitu sih bro. Maksudnya kayak apa ya, kalau ada suatu ungkapan bahwa hidup dan mati seperti sama aja. Wow. Iblis itu kebohongan terbesar dia adalah, masa lu masih percaya sih sama iblis? Dia akan bilang ke orang-orang, udahlah percaya sama logika aja. Itu sebegitu tingginya dimensi iblis ini. Nah makanya kenapa bisa dibilang bahwa manusia seperti kita ini, kita gak bisa lah ngelawan iblis. Mungkin ada perspektif lain ya silakan monggo. Cuma kalau yang ya gue alami ya seperti itu gitu maksudnya. Tapi ternyata di Islam ini memang ada sisi mistisnya. Loh memang. Ya oke. Nah itu yang tadi bilang bahwa kok logika kita gak bisa menjangkau yang seperti itu.